Masyarakat yang pada saat itu terjadi konflik, mereka kan bingung mau berlindung kepada siapa. Para petani ngomong, Pak, kalau ada apa-apa dengan saya ngomong apa kata Pak Babin. Loh, kenapa harus Pak Babin? Saya mau berlindung sama siapa, Pak? Kalau nggak sama Pak Babin. Pak Babin kan polisi. Kegiatan kami sehari-hari melakukan sambang kepada masyarakat, sambang kepada lingkungan dan desa setempat yang kami tempati. Salah satunya kami juga punya program Kopi Pak Babin, keliling sambil curhat, sambil cerita-cerita, keluh kesah mereka kita tampung, kita carikan solusi. Terjadi konflik sosial antara masyarakat dengan tengkulak atau pedagang. Ini dijerat oleh sistem hutang. Para tengkulak memberikan pinjaman modal seperti pupuk. Mereka panen, produk mereka dibeli dengan harga yang sangat murah. Sampai akhirnya terjadi konflik. Kita polisi tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh dukungan dan support masyarakat. Datang teman-teman mahasiswa, mereka membantu. Mereka membantu mempromosikan. Ya seperti ini dengan ikut turnamen-turnamen. Ini saya diundang Pak Kabarkam. Bangga Mas. Saya nggak menyangka bahwa apa yang saya lakukan selama ini dilihat oleh pimpinan. Saya ini polisi desa yang berdinas di bawah kami Gunung Argopuro. Ketemu dengan pimpinan yang pangkatnya bintang-bintang, Mas. Ada kebanggaan tersendiri untuk saya. Saya selaku Babin Kamtibmas berpesan, mari bersama ciptakan rasa aman agar lingkungan kita terasa nyaman. Halo Sobat Humas, bertemu kembali dengan Mas Adi dalam podcast Humas Polda Jawa Timur. Masih dalam suasana yang sama, tim multimedia masih di kota Jember. Dan kali ini kami bersama dengan seorang personil Babin Kamtibmas Polsek Sukorambi. Beliau merupakan seorang Babin Kamtibmas yang memiliki usaha pengelolaan kopi. Dan telah hadir bersama kami Bribka Rangga Warsito SH. Selamat sore Bapak. Sore Mas Adi. Pak Rangga, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Rangga, ini terima kasih telah berkenan untuk kami ajak ngobrol santai di podcast Polda Jawa Timur. Pak Rangga, ini keseharian Pak Rangga sebagai anggota Polri ngapain aja Bapak? Saya kebetulan Babin Kamtibmas, Mas Adi. Babin Kamtibmas Desa Klungkung. Yang kebetulan Klungkung ini adalah desa yang paling pojok yang berada di bawah kaki Gunung Argopuro. Seperti ini cuacanya. Kegiatan kami sehari-hari melakukan sambang kepada masyarakat, sambang kepada lingkungan dan desa setempat yang kami tempati. Kebetulan namanya Babin ini kan tugas pokoknya Harkamtibmas. Selaku anggota kepolisian, anggota Babin Kamtibmas, kami tetap melakukan tugas pokok sehari-hari. Itu aja. Baik Bapak, berarti Pak Babin ini selalu ke masyarakat setiap hari Bapak? Ya, saya pastikan setiap hari. Baik. Kami harus turun ke masyarakat, turun ke desa. Baik Bapak, mungkin bisa dijelaskan Bapak, apa saja pendekatan yang dilakukan oleh Pak Rangga ini sebagai seorang Babin Kamtibmas kepada masyarakat? Baik Mas Adi, kebetulan desa kami ini kan mayoritas adalah masyarakat Madura. Baik. Sedangkan karakteristik masyarakat Madura ini kan terkenal keras. Perlu pendekatan khusus untuk bisa menyentuh hati mereka. Salah satunya kami juga punya program Kopi Pak Babin. Mungkin dan selama ini berhasil melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka, kepada masyarakat binaan saya. Baik Pak Babin, ini Pak Babin menjadi seorang Babin Kamtibmas sudah berapa lama Bapak? Saya sebagai Babin Kamtibmas Desa Klungkung sudah 8 tahun. 8 tahun Bapak? 8 tahun. Berarti ini pendekatannya kepada masyarakat dengan cara apa Bapak? Nah tadi, jadi pendekatan kami melalui program, melalui produk unggulan masyarakat Desa Klungkung. Kebetulan masyarakat Desa Klungkung ini adalah masyarakat yang menghasil kopi. Oh, baik. Kopi ya? Menghasil kopi. Itu yang kami dekati, itu yang kami jadikan cara untuk mendekati mereka. Gitu. Ada namanya Bapak kopinya? Kebetulan kopinya namanya Kopi Pak Babin. Oh, Kopi Pak Babin. Pak Babin, Mas. Berarti jenengan berkeliling ke warga gitu Bapak ya? Betul. Keliling sambil curhat, sambil cerita-cerita, keluh kesah mereka kita tampung, kita carikan solusi. Baik. Tadi Mas Adi kan sudah menjelaskan Pak Babin, Pak Rangga ini memiliki usaha pengelolaan kopi. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Humas di rumah Bapak? Gini Mas Adi,
awal mula kenapa bisa jadi usaha pengelolaan kopi. Dulunya ketika saya baru pertama masuk di Desa Kelungkung, terjadi konflik sosial antara masyarakat dengan tengkulak atau pedagang. Yang mana konflik itu terjadi karena adanya pressure, Mas. Para petani saya, para petani kopi di wilayah binaan saya, ini dijerat oleh sistem hutang oleh para tengkulak. Para tengkulak memberikan pinjaman modal seperti pupuk. Nah ini seperti pupuk-pupuk seperti ini dipinjami. Nah, setelah pada saat mereka panen, produk mereka dibeli dengan harga yang sangat murah. Sampai akhirnya terjadi konflik. Saya sebagai Babin berpikir bagaimana caranya masyarakat ini tidak terus-terusan terjadi konflik. Akhirnya kami berkoordinasi dengan teman-teman komunitas para petani kopi, mencari terobosan. Ya, kami buat produk bagaimana caranya petani kopi ini tidak lagi terjerat hutang. Modal awal kami bismillah, Mas. Kita urunan komunitas, kita tampung para petani, hasil kopinya kita tampung di sini, kita olah jadi produk seperti ini. Akhirnya kita pasarkan. Awalnya ke Primkopol. Baik. Ke Primkopol ternyata tanggapannya alhamdulillah bagus, tanggapan masyarakat juga bagus, sehingga cepat lambat ekonomi mereka mulai tumbuh, Mas. Yang awalnya mereka mati-matian kerja ternyata dengan di store ke tengkulak dengan harga yang sangat minim. Dengan adanya produk kopi ini sedikit demi sedikit mereka tumbuh ekonominya. Akhirnya itu berkelanjutan sampai saat ini. Baik, dari penjelasan Pak Rangga barusan tadi kan pemberdayaan masyarakat sekitarnya sudah ada. Siap. Dan waktu marketing pemasarannya dari awal di Primkopol. Dan ini sampai sekarang udah marketing kemana aja Bapak? Jadi begini Mas, awal mula kita ke Primkopol nih. Dari Primkopol tanggapannya pimpinan baik, tanggapan masyarakat juga baik, konsumen juga baik. Kami nggak sendiri, alhamdulillah apa yang kami lakukan niatnya untuk memberdayakan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami dibantu oleh teman-teman mahasiswa, Mas. Teman-teman mahasiswa dari UNED, dari fakultas-fakultas yang ada di Jember. Jadi kami pasarkan melalui UMKM. Kita pasarkan ke coffee shop dan itu sangat diterima. Alhamdulillah saya sendiri sebagai Babin Kamtibmas juga punya UMKM Kopi Pak Babin ini. Kita punya 4 gerai di 4 lokasi wisata. Juga diikuti teman-teman yang lain dari komunitas. Jadi pemasaran kami door to door, dari kafe ke kafe, ke kafe. Itu awal muasalnya. Sekarang sudah nggak usah kemana-mana lagi, Mas. Mereka datang sendiri ke tempat ini. Karena sudah ada namanya, Bapak. Sudah ada nama, betul. Pak Babin, ini Mas Adi agak salfok ini. Dari tadi pengen lihat ini apa aja ini Bapak produknya. Saya lihat dulu ya satu ya. Betul. Ini produk kopi Pak Babin. Siap. Ini bisa dijelaskan Bapak? Ini kan ada banyak jenisnya, Pak. Jadi kopi Pak Babin ini punya cerita, Mas. Ya. Kenapa saya kasih nama kopi Pak Babin? Masyarakat yang pada saat itu terjadi konflik, yang terlibat konflik ya, terlibat konflik dengan Pak Tengkulak, mereka kan bingung mau berlindung kepada siapa. Akhirnya para petani ngomong, Pak, kalau ada apa-apa dengan saya ngomong apa kata Pak Babin. Semua, loh kenapa harus Pak Babin? Saya mau berlindung sama siapa Pak? Kalau nggak sama Pak Babin. Pak Babin kan polisi. Jadi saya kalau diancam, saya ngomong itu Pak Babin. Itu kopinya Pak Babin, itu. Akhirnya kami punya nama lah kopi Pak Babin. Intinya mereka berlindung kepada polisi, kepada Babin Kamtibmas. Di situ saya berpikir, oh mungkin ini cara saya untuk bermanfaat untuk mereka. Akhirnya kita tetapkan, ya wis lah kita kasih merek kopi Pak Babin saja, gitu loh Mas. Nah di selain merek kopi Pak Babin Mas, kita juga ada program. Dalam setiap kemasan Pak Babin ini, Mas bisa baca, ada pesan-pesan Kamtibmas. Oh iya yang kami Bapak. sampaikan. Pesan Pak Babin, mari bersama ciptakan rasa aman agar lingkungan terasa nyaman. Wah, jadi selain luar biasa. Selain selain kita itu bermanfaat. Kita bermanfaat untuk masyarakat, kita juga ingin mengedukasi
kepada masyarakat, khususnya kepada konsumen kopi Pak Babin. Kita polisi tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh dukungan dan support masyarakat. Bagaimana masyarakat mensupport kami? Bagaimana cara masyarakat mensupport kita sebagai polisi? Ya dengan mereka bekerja sama, bersama-sama menciptakan rasa aman agar lingkungan yang kita tinggali ini terasa nyaman. Itu intinya, Mas. Jadi berawal dari inginnya kita mengedukasi masyarakat, kita mendekatkan diri kepada masyarakat, timbullah kopi Pak Babin ini, timbullah produk kopi Pak Babin ini. Luar biasa sekali Pak, pemasaran dan inovasinya juga mantap nih Bapak. Alhamdulillah, Mas. Kalau boleh tahu Bapak, ini jenis-jenis kopinya apa aja Bapak? Kebetulan wilayah kami ini penghasil Robusta, Mas. Robusta. Ada sebagian kecil yang menghasilkan Arabica, tapi di ketinggian tertentu. Baik. Jadi kebanyakan di sini Robusta. Robusta. Berarti ada 2 jenis Bapak ya? Ada 2 jenis. Hanya ada beberapa rasa hasil fermentasi. Gitu, bantuan dari teman-teman mahasiswa. Jadi mereka rembuk, mereka membuat alat, mereka membuat semacam eksperimen. Akhirnya lahir kopi Pak Babin rasa wine, kopi Pak Babin rasa mocha, ya seperti yang ada di belakang ini. Oh, berarti ini ada rasa-rasanya Bapak. Betul, ya? ada rasa-rasanya. Tergantung selera konsumen, Mas. Yaudah ini Mas Adi taruh lagi nih Bapak. Nggih, Mas Adi. Baik Pak Babin, Mas Adi juga salvok ini sama yang di atas ini. Ada juara 1, juara favorit. Betul. Ini berarti ada kompetisi perlombaan kopi juga Bapak ya? Ya, jadi gini Bisa Mas. dijelaskan Bapak? Ceritanya kan rumah kopi Banjar Sengon ini kan tempat ngumpulnya teman-teman barista. Mereka ke sini, mereka tuh bereksperimen, Mas. Saya punya ide ini, kopi ini dicampur ini, kopi ini dicampur ini. Salah satu contohnya seperti itu. Ketika ada kompetisi, mereka iseng-iseng ikut. Komunikasi lah dengan saya, dengan kawan-kawan komunitas. Kita patungan, kita berangkatkan mereka. Alhamdulillah, juara Mas, gitu loh. Alhamdulillah. Hal yang nggak disangka-sangka, gitu loh. Dari kecintaan masyarakat terhadap kopi, terus iseng juga daftar, dan alhamdulillah menang Bapak ya? Ada, menang ini. Alhamdulillah Bapak. Dan dikenal Mas. Dan ini perlu saya sampaikan. Saya selaku Babin Kamtibmas Desa Kelungkung merasa bangga, merasa terbantu sekali sama teman-teman mahasiswa. Kenapa? Saya tuh pertama berpikir impossible ini akan bisa berjalan. Karena apa? Saya berbenturan dengan kepentingan bisnis para elit. Katakanlah para elit Mas, orang-orang yang punya duit. Saya sendirian bersama kawan-kawan terus membuka usaha kopi Pak Babin. Jalan pelan, datang teman-teman mahasiswa, mereka membantu mempromosikan. Ya seperti ini, dengan ikut turnamen-turnamen, dengan kompetisi seperti ini, mereka juga mempromosikan sampai menjadi seperti sekarang ini. Dan yang paling penting dan paling berkesan pada saya secara pribadi, mereka juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, Mas. Jadi saya sebagai Babin merasa punya agen-agen di bawah. Mereka sangat membantu. Ayo, jangan hanya sampai menuntut keamanan. Kita sama-sama jaga keamanan. Saya dengar itu merinding, Mas. Ya Allah, ini mungkin berkaya. Niat saya itu hadir dulu, berbuat dan bermanfaat. Secara nggak langsung saya dilihatkan, ditunjukkan. Oh ini ya generasi muda ini tidak seperti apa yang kita pikir. Mereka juga punya keinginan untuk sama-sama menjaga Kamtibmas. Mereka juga punya keinginan untuk sama-sama, ayolah kita buat situasi Indonesia ini yang nyaman, khususnya Desa Kelungkung. Pak, ini apa ya? Event apa ini namanya? Ini saya diundang Pak Kabaharkam. Event apa itu? Event Rakernis Baharkam Polri. Oh, Rakernis Baharkam Polri ya? Betul. Berarti jenengan sebagai perwakilan? Betul, saya sebagai salah satu perwakilan. Tahun berapa Pak? Tahun ini? Tahun ini, 2024. Rakernis Baharkam Polri. Baharkam Polri. Baik Pak Babin, ini dari event Baharkam Polri, Rakernis tahun 2024. Ini saya dengar Pak Babin jadi perwakilan dari Jawa Timur yang hadir di Makassar. Bagaimana Bapak perasaannya Pak Babin? Bangga Mas. Saya nggak menyangka bahwa apa yang saya lakukan selama ini dilihat oleh pimpinan
diapresiasi oleh pimpinan, sampai pada akhirnya saya diundang ke Makassar untuk ketemu pimpinan. Mohon maaf ini Mas, saya kalau boleh cerita. Saya ini polisi desa yang berdinas di bawah kaki Gunung Argopuro. Mas tahu sendiri dari sini ke kota juga jaraknya lumayan jauh. Kami diundang ke Makassar ketemu dengan pimpinan yang pangkatnya bintang-bintang, Mas. Ada kebanggaan tersendiri untuk saya. Yang jelas saya tidak menyangka bahwa apa yang saya lakukan selama ini diapresiasi oleh pimpinan saya. Bangga itu mungkin saya bawa sampai mati, Mas. Gitu. Alhamdulillah Bapak. Oke, itu berapa orang Bapak perwakilan dari Jawa Timur Bapak? Berapa personil? Pada saat itu kami berangkat ke Makassar berempat. Dari Polda Jawa Timur dan Polda Jawa Tengah kalau nggak salah. Diundang oleh Pak Kabaharkam, ketemu langsung dengan Pak Kabaharkam. Aduh, rasanya Mas. Bahagia sekali Bapak ya? Aduh, bangga sekali. Bangga sekali, bangganya luar biasa. Nggak nyangka Mas, polisi desa yang tinggal di bawah kaki Gunung Argopuro. Mas bisa lihat, bisa foto bareng dengan Pak Jenderal. Luar biasa sekali Bapak. Aduh, rasanya Mas. Itu banggaan tersendiri untuk saya. Itu berarti seluruh Indonesia Bapak ya? Seluruh Siap. wilayah, seluruh provinsi? Betul Mas Adi. Seluruh Indonesia, Rapimnas nasional gitu. Saya berlima dengan pangkat yang hanya seperti ini, berada di tengah para perwira, para pimpinan. Itu kebanggaan yang sampai sekarang nggak bisa saya lupakan. Baik Bapak. Baik Bapak, kembali lagi ke usaha kopi ini Bapak. Betul. Mungkin kan ini pasti ada dampak untuk masyarakat ya Pak ya. Apa dampak yang sampai sekarang dirasakan oleh masyarakat ini, khususnya untuk usaha kopi ini Bapak? Alhamdulillah Mas, dampak yang mereka rasakan itu mungkin saat ini tingkat ekonomi mereka meningkat dibanding 8 tahun yang lalu. Jadi Mas bisa lihat sendiri, banyak masyarakat yang bergantung pada kopi. Wilayah Kelungkung ini kan wilayah penghasil kopi. Jadi banyak mereka atau masyarakat binaan saya yang bergantung pada kopi. Yang awalnya harga kopi murah karena ada tekanan harga dari para tengkulak, sekarang mereka bisa bersaing dengan para petani kopi dari luar sana. Dan itu mengangkat ekonomi mereka, Mas. Jadi manfaat buat mereka ya, nilai ekonominya meningkat. Baik Pak Babin, ini yang terakhir, mungkin ada harapan dan juga pesan-pesan untuk Sobat Humas di rumah dan juga masyarakat. Monggo, silakan. Bagi Sobat Humas di rumah, saya selaku Babin Kamtibmas berpesan, mari bersama ciptakan rasa aman agar lingkungan kita terasa nyaman. Dan untuk kawan-kawan Sobat Humas yang suka kopi, ayo jangan lupa kopi Pak Babin. Kita ngopi santai, kita ngopi happy, sambil bicara masa depan. Baik. Gitu Mas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas atas Adi. waktunya Bapak. Siap, Terima kasih Mas Adi. telah berkenan untuk kami ajak ngobrol bareng. Siap, siap Mas Adi. Saya yang berterima kasih sudah datang Ini jauh-jauh sangat ke sini. bermanfaat sekali untuk masyarakat. Dan Amin. juga yang ingin usaha kopi juga Amin. sangat bermanfaat Bapak. Amin. Terima kasih Bapak. Nggih, Mas Adi. Baik Sobat Humas, demikian obrolan kami bersama dengan Bribka Rangga Warsito SH selaku Babin Kamtibmas dari Polsek Sukorambi. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam presisi.